Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi. Pagi ini saya akan menyampaikan materi skill with people ya. Ini ilmu yang paling berharga sebetulnya dalam hidup ini ya, karena inilah yang mempengaruhi apakah kita akan sukses apa tidak ya. Nah, kita sekarang ini 80% itu membeli sesuatu itu dengan penglihatan Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus menunjukkan sesuatu kalau memang kita ingin menawarkan ya, harus dilihat baik gambarnya, fotonya atau barangnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa orang itu terutama hanya tertarik kepada mereka sendiri, bukan kepada Anda ya. Ini adalah kodrat manusia yang harus kita pahami ya. Begitu juga Anda 10.000 kali lebih tertarik kepada diri Anda sendiri ya, diri Anda sendiri, daripada Anda tertarik kepada orang lain di muka bumi ini. Kalau ada misalnya foto ya, Anda melihat foto begini ya, apa yang terpikirkan? Anda cari diri Anda, ada enggak di foto itu? Kalau Anda enggak ada, ya sudah, enggak menarik lagi foto itu bagi Anda gitu ya. Nah, tapi ini adalah kunci untuk memahami orang lain Bapak Ibu ya, yaitu semua orang tertarik kepada dirinya sendiri. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin menarik perhatian orang lain, Anda harus berusaha tertarik kepada dia. Nah, ini kita membeli itu terutama hanya kepada orang yang kita sukai ya, kita membeli dengan hati bukan dengan logika gitu ya. Jadi supaya barang Anda, ide Anda itu dibeli oleh orang, maka berusahalah menjadi orang yang dia sukai ya. Nah, bagaimana cara membuat kita ini disukai orang ya? Orang itu menyukai orang lain yang menyukai dirinya dan yang sama dengan dirinya ya, dan atau ya, menyukai dirinya atau sama dengan dirinya. Sehingga Anda harus berusaha menyetujui pendapat orang lain yang menunjukkan Anda suka kepada dia ya, dan berusaha menyamakan diri Anda dengan orang lain ya. Misalnya Anda kenalan dengan orang dari Semarang ya, WA-an gitu, dari mana Bu? Ada Pak? Oh, saya dari Semarang. Waduh, kemarin saya mampir Semarang Pak, lumpianya luar biasa. Dia akan langsung percaya kepada Anda dan suka kepada Anda karena Anda sama ya, sama-sama mengenal Semarang dan Anda suka dengan Semarang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara berbicara dengan orang lain Bapak Ibu ya. Nah, bicaralah tentang topik yang paling menarik bagi mereka, yaitu diri mereka sendiri ya. Nah, jadi bagaimana keluarga Anda Pak Andi, di mana putri Anda yang sudah menikah itu. Bukan Anda bicara tentang saya begini Pak, saya begini Pak dulu Pak, saya begini. Tidak masuk Bapak Ibu ya. Berbicaralah dengan orang dan biarkan dia berbicara terus mengenai topik yang paling mereka sukai, yaitu diri mereka. Jadi dia bicara tentang dia gitu ya. Kalau dia mau membelok kita, belokkan lagi ke dia. Itu aja lakukan. Dia akan menyukai Anda dan kemudian dia akan menerima ide Anda dan kemudian dia akan membeli apapun yang Anda tawarkan, ide dan lain-lain ya. Nah, sekarang bagaimana membuat orang merasa penting ya. Perasaan penting ini Bapak Ibu itu sesuatu yang tidak terpuaskan ya. Artinya begini, kalau makan dan minum lapar dan haus, kalau sudah makan dan minum sudah selesai, sudah puas. Tapi untuk perasaan penting itu tidak pernah bisa puas. Sekarang dilakukan perasaan penting, nanti muncul lagi perasaan penting. Jadi lakukan orang ya supaya dia merasa penting ya. Dengarkan mereka ya. Kemudian puji dan hargai mereka ya. Sebutkan nama mereka ya. Berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka. Dan gunakan kata-kata Anda, milik Anda dan lain-lain ya, bukan saya, milik saya dan sebagainya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyetujui pendapat orang ya. Ini Bapak Ibu, setiap orang itu merasa bahwa apa yang dikatakannya adalah benar atau itu persepsi ya. Nah, sehingga Anda ya harus setuju ya. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka dia akan menganggap orang lain dan tidak perlu didengar pendapatnya ya. Sehingga Anda perlu, kalau Anda ingin pendapat Anda didengar dan disetujui orang, terlebih dahulu Anda harus belajar menyetujui pendapat orang, terutama jika pendapatnya salah gitu ya. Ya, ini dalam ilmu komunikasi ya. Jadi kalau ada katakan kebenaran meskipun pahit, itu tidak
seperti ini, Anda tetap akan mengatakan, tapi itu nanti. Awalnya setuju dulu, ya, passing dulu, baru kemudian nanti Anda leading, ya. Kalau enggak, apapun kebenaran, iya itu kebenaran Anda, kebenaran saya tidak begitu. Dia akan terus mengatakan seperti itu. Cara mempengaruhi orang, ya, setiap orang, ya, ketahui apa yang orang inginkan, ya. Jadi Anda hanya menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan itu dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, gitu ya. Jadi setiap orang tidak bisa mempengaruhi orang lain kecuali dia hanya menunjukkan bahwa, oh, Anda akan mendapatkan itu kalau Anda melakukan ini loh. Anda akan bisa bebas finansial dan waktu kalau Anda join MB. Anda akan bebas hutang kalau Anda akan join MB. Jadi ketahui dulu apa yang dia inginkan. Apakah dia memang ingin bebas hutang? Mungkin aja dia ingin memang punya hutang banyak, memang ingin punya hutang. Apa dia ingin anaknya sekolah di tempat yang terbaik? Apa dia ingin pensiun? Apa dia ingin bebas finansial? Apa dia ingin bebas waktu? Belum tentu. Apa yang orang inginkan tidak sama dengan yang kita inginkan, ya. Sehingga ketahui dulu apa yang orang inginkan, baru Anda tunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan itu kalau melakukan ini, gitu ya. Nah, cara meyakinkan orang seperti apa? Ya. Kadang-kadang saya tidak bisa meyakinkan orang. Iya, memang saya pun tidak bisa meyakinkan orang, gitu ya. Karena orang itu skeptis dengan sesuatu yang dianggap menguntungkan kita, gitu ya. Sehingga ya kita harus berbicara dengan menggunakan orang ketiga, itu teknisnya. Misalnya nih, oh ini Pak Kosin menggunakan ATBS untuk obat tidur loh, dan sekarang penghasilannya lihat. Itu lebih bisa diterima dibandingkan Anda mengatakan, Pak, monggo Pak didengarkan Pak ATBS-nya nih Pak. Wah, keren Pak, Bapak pasti bisa bla bla bla. Enggak, belum, dia enggak mau ikut. Orang lain harus ada contohnya dulu. Kalau setiap mengirimkan video, beri pendapat orang lain. Pak, ini ada video yang menurut Pak Rohmat itu telah mengubah beliau. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara membuat orang mengatakan iya? Ya. Pertama, berikan orang alasan untuk mengatakan iya kepada Anda. Sesuatu yang menguntungkan dia. Ya. Kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan dia, ngapain juga mengatakan iya? Kemudian ajukan, teknik lain adalah ajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti iya. Bapak ingin lebih sukses dari sekarang kan? Iya. Bapak ingin lebih sehat dari sekarang kan? Iya. Itu pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berilah pilihan di antara dua iya. Sebaiknya kita ketemu sebelum maghrib atau sesudah maghrib ya. Sama-sama ketemu, gitu ya. Cuman dia bisa memilih, merasa bisa memilih. Padahal yang kita maksudkan yang penting ketemu, gitu ya. Atau mau menjoinkan MB, Pak, Bapak bisa join MB kemudian langsung mengerjakan, atau Bapak bisa join MB kemudian lihat dulu. Itu, ya. Nah, sekarang cara memuji orang seperti apa, ya? Jadi pujian itu orang itu tidak hanya makan nasi, Bapak Ibu, ya. Pujian merupakan makanan jiwa yang baik untuk semua orang, ya. Anda akan disenangi orang kalau suka memuji, ya. Jadi mulai besok belajar memuji, ya. Cari 3 orang untuk dipuji. Setiap hari belajar memuji. Yang penting pujian harus tulus, dan yang dipuji perbuatannya, bukan orangnya, ya. Nah, mengkritik orang, ya, sebaiknya jangan mengkritik Bapak Ibu, ya, karena tidak ada orang yang tidak ada kritik membangun, ya. Yang membangun itu adalah pujian, gitu ya. Tidak ada istilahnya, oh karena saya sayang kepada dia maka saya mengkritik dia. Tidak sama sekali, itu salah total, ya. Anda harus memuji dia kalau memang Anda sayang kepada dia, Anda ingin dia melakukan hal-hal baik, puji pada saat dia melakukan hal-hal baik, ya. Jangan mengkritik kalau dia sedang melakukan hal-hal yang salah, sama sekali jangan. Kenapa? Karena akan dia ulangi. Orang itu sangat senang mendapat reaksi atas apa yang dilakukan, dan dia akan mengulangi itu. Reaksinya negatif atau positif, tidak peduli. Bahwa sadar kita akan mengulangi apapun yang memunculkan reaksi orang lain, ya. Jadi jangan mengkritik, Anda rugi, ya. Orang itu lebih rugi lagi, ya. Kalau Anda terpaksa memberi umpan balik, buatlah sandwich 3 lapis, ya. Misal kita mau mengingatkan karyawan atau teman kita yang pemarah ini. Nah, lapisan pertama, roti yang pertama itu 3 pujian. Wah, ibu ini sangat rajin loh, catatannya rapi sekali, tulisannya juga sangat bagus. Nah, lapisan berikutnya adalah 1 feedback, 1 saja, tidak boleh lebih, ya. Yang perlu ditingkatkan hanyalah supaya lebih sabar menghadapi orang, ya. Jangan memberi feedback berondongan,
ya, gelondong apa itu namanya tuh, bongkoan banyak lah ya. Bapak Ibu harus sabar menghadapi orang, harus begini, harus begitu, harus ada. Jangan, satu aja. Dan lapis ketiga adalah pujian. Ya, selebihnya Bu sangat keren ya. Nanti kalau ada feedback yang lain ya, kritikan yang lain yang memang perlu disampaikan ya, buat lagi sandwich ya, sandwich lagi. Tapi saran saya sebaiknya Anda tidak mengkritik. Ya. Oke Bapak Ibu, yang namanya ilmu itu sebetulnya tidak bernilai ya. Penggunaannya itu yang bernilai ya. Anda belajar ini, belajar people skill ini, belajar kecerdasan finansial, nggak ada nilainya kalau Anda tidak menggunakannya ya. Jadi kenapa? Karena hidup ini tidak membayar Anda atas apa yang Anda pikirkan. Hidup membayar Anda atas apa yang Anda lakukan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi, dan salam hebat dari MSO Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.